Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Waalaikumsalam nunggu siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agia. Ya, Sepertinya sudah lengkap, Bapak. Oh, belum. Iya, Bapak, masih Coba. kurang Agi. Kurang satu. Sambil lalu mungkin ada yang mempresentasikan template-nya, bisa di share screen. Template laporan awal itu bisa di share screen. Sambil lalu menunggu Mas, siapa panggilannya itu? Agi apa Segap? Agi, Bapak. Agi. Oh, ya sambil lalu menunggu Mas Agi ya. mohon izin untuk share screen ya, Bapak. Ya, silakan share screen aja. Apakah sudah terlihat, Pak? Barusan terlihat. Ini sudah terlihat. Oke, sudah. Mas Agi sudah gabung ya, Mas Agi? Siap, sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sharing session terkait dengan program kerja ya, namanya ya, atau laporan awal ya. Oke, Bapak. Sebelum ke laporan awal, apa sudah dibentuk siapa ketuanya, koordinatornya? Apa sudah dibentuk apa belum? Mohon maaf, belum, Pak. Oke. Kalau belum dibentuk, nanti mungkin bisa dibentuk rebukan siapa ketuanya atau siapa sekretarisnya sama siapa bendaharanya, kemudian siapa seksinya. Ini dulu ya. Oke, Bapak. Yang jelas dalam membuat program laporan awal dari program Kampus Merdeka ini, adik-adik harus melakukan pengkajian terlebih dahulu. Harus melakukan assessment.
Kira-kira di SD 3 Jati Gunung ini membutuhkan apa solusinya, masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Kalau tidak salah akreditasinya itu akreditasi B ya. Nah, akreditasi B nanti mungkin salah satu program kerjanya salah satunya ya. Adik-adik bisa bertanya kepada kepala sekolahnya dalam proses akreditasi itu apakah ada instrumennya, instrumen penilaian akreditasi atau borangnya itulah. Borang akreditasi nanti adik-adik bisa pelajari itu dalam artian untuk meningkatkan status akreditasinya. Kita bisa bantu itu. Adik-adik pelajari instrumennya itu. Kemudian apa yang kurang dari instrumennya itu. Nanti bisa berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu dari akreditasi. Terus yang selanjutnya itu mungkin dari pembelajaran sekarang online ya. Iya, daring semuanya, Bapak. Daring semuanya. Dari model daringnya itu bagaimana? Apakah daringnya itu hanya tatap muka saja atau seperti apa? Izin menjawab Bapak, jadi kemarin kami sudah tanya-tanya untuk model daringnya itu menggunakan WhatsApp karena di sana juga tidak ada sinyal yang mendukung. Jadi guru-guru itu hanya melakukan pembelajaran melalui WhatsApp. Misal jika ada yang ditanyakan itu dijawab melalui WhatsApp. Tapi untuk tugas dan lain-lain itu guru tetap ke rumah siswa dengan melakukan pengelompokan gitu Bapak. Jadi kalau yang WhatsApp itu gimana? Apakah mengirimkan suara saja ataukah mengirimkan dengan videonya? Izin menjawab Bapak. Kalau untuk terkait WhatsApp itu terkait materi dan juga video serta VN seperti itu Bapak pembelajarannya. Oh. Bisa jadi nanti adik-adik melakukan inovasi-inovasi terkait dengan model pembelajaran itu, yang mana model pembelajaran itu bisa sebelumnya saya ingin tahu background prodinya. Background prodinya nih, misalnya Mbak Nindi, backgroundnya apa? Prodinya. Mbak Rizky mungkin prodi apa Mbak Rizky? Saya PGSD, Bapak. Ya, itu PGSD. Pendidikan guru SD. Terus Mbak Dea? Saya pendidikan fisika Bapak. Pendidikan fisika. Oke. Mbak Fertilia? Bisa masuk Pak, kalau saya dari statistika. Oh, statistika. Mas Agi? Mohon izin menjawab Bapak, saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Oh, ya. Ilmu keolahragaan. Dari Mbak Noka? Mohon izin menjawab Bapak, kebetulan saya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tinggal siapa tadi yang keluar? Mbak Nindi ya keluar ya? Nah, itu kan adik-adik kan juga ada background-nya masing-masing. Misalnya dari PGSD itu bagaimana membuat perangkat pembelajaran ya namanya ya. Perangkat pembelajaran yang inovatif, kemudian bisa kita melakukan pendampingan video pembelajaran. Jadi misalkan begini adik-adik, kalau kita bikin video pembelajaran, apa itu kan ada sebuah aplikasi itu ya, sebuah aplikasi pakai laptop, kemudian ada presentasi. Nah, kita bisa melakukan model video pembelajaran seperti itu, yang mana nantinya hasil dari video pembelajarannya itu bisa disimpan oleh SD tersebut,
Jadi misalkan waktu tahun depan ada lagi seperti itu, tinggal apa namanya? Ada namanya bank data video. Jadi hal-hal seperti itu bisa dihasilkan ketika kita mau mengajar, hanya tinggal cukup menge-share video tersebut. Tapi yang jelas videonya itu menarik. Itu salah satu apa namanya ya, kegiatan perangkat pembelajaran itu. Nah, yang olahraga ini, terutama Mas Agi, bagaimana semenjak masa pandemi ini, bagaimana apa namanya itu ya, model pembelajaran keolahragaan bagi SD, nah, itu kan perlu kita kaji kalau terkait dengan keolahragaan. Terus juga bagaimana mata kuliah. Kalau matematika kan cukup dengan video, kita nge-share video, kita membuat video, kemudian kita share. Seperti itu adik-adik. Mungkin ada lagi tambahan selain itu kalau yang terkait dengan pembelajaran SD. Monggo. Tapi yang jelas adik-adik sebelum membuat itu, adik-adik perlu menjadwalkan dalam artian pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu terutama pelatihan kepada gurunya, mengajarkan. Bapak, Ibu, untuk membuat ini caranya seperti ini. Nah, setelah melakukan pelatihan atau workshop itu, maka RTL-nya, rencana selanjutnya adik-adik itu melakukan pendampingan. Pendampingan dengan misalkan dengan buat video pembelajaran. Ini pendampingannya jelas sampai nanti pada hasil. Ini kan ada 6 ini ya, ada 6 orang ya. Ada 6 orang, nanti mungkin bisa model pendampingannya misalkan 1 guru, 1 orang, atau bagaimana permodelannya, seperti itu. Kalau memang aksesnya kurang memenuhi, atau bisa jadi nanti videonya yang hasil dikarya dari adik-adik itu bisa di-share ke YouTube, dalam artian bank datanya itu loh. Bank datanya itu dari YouTube, SD punya YouTube, yang isinya mana di YouTube itu adalah model-model video pembelajaran. Nanti bu gurunya tinggal nge-share linknya saja. Tolong dilihat YouTube ini, misalkan salah satu contohnya. Karena kalau WhatsApp itu kan kalau kita nge-share video kan tidak bisa, datanya kan nggak bisa besar. Itu salah satu contohnya itu. Yang memang agak susah, pembuatan awal itu memang agak susah. Di awal itu ibaratnya itu babat alas. Kalau babat alas itu memang agak berat, tapi setelah selesai itu selanjutnya itu akan mudah. Kita cuma nge-share saja. Gitu. Terkait dengan penugasan itu bagaimana ya, disebut dengan, bisa diceritakan gurunya ke sekolah gimana itu? Gurunya ke rumah-rumah, luringnya. Seperti apa coba hasil asesmen kemarin? Ada yang cerita? Izin menjawab Bapak, untuk di tahun ajaran sebelumnya memang dilakukan seperti itu, home visit. Untuk penugasannya, jadi orang tua siswa itu ke sekolah untuk mengambil tugas 1 minggu. Lalu sistem pengumpulannya bisa juga, kalau untuk arsipnya itu dikumpulkan juga 1 minggu sekali, tapi untuk setiap harinya itu melalui WhatsApp grup itu tadi, dan japri ke gurunya masing-masing. Dan untuk tahun ajaran yang mulai ini belum sama sekali dilakukan pembelajaran luring. Ya monggo. Perlu juga mungkin kalau penugasan itu Bapak Ibu gurunya, misalkan penugasan media pakai Google Form, itu perlu kita juga kenalkan itu. Beberapa media penugasan, atau misalkan ujian UT Kalau SD itu UTS UAS ya, kalau kita bahasanya UTS UAS. Kalau ujian-ujian, membuat kuis, bisa nge-share link itu, kemudian kita isi, jawab, karena langsung ada nilainya itu kan. Nah, kita perlu mengajarkan beberapa media-media seperti itu kepada
ibu guru. Salah satu model pelatihannya. Atau apalagi yang dari Kemdikbud itu apa? Aku pintar apa itu? Rumah pintar sepertinya Bapak. Rumah pintar. Nah, rumah pintar kan bisa juga kita rumah pintar itu yang mengakses siswanya apa gurunya? Mohon izin menjawab Bapak, untuk waktu pembekalan kemarin, untuk yang mengakses seperti rumah pintar dan modul-modul itu, siswanya Bapak. Itu diperuntukkan untuk siswanya. Oh, untuk siswanya. Kira-kira seperti itu sudah sudah tersosialisasi dengan baik tidak kepada siswa, terutama kalau anak SD itu sebetulnya berhasil tidaknya pembelajaran daring ini kalau anak SD itu tergantung kepada orang tuanya. Itu modul-modul seperti ini mungkin perlu kita sosialisasikan juga kepada orang tua atau kepada siswanya. Modulnya itu kan kalau tidak saya pernah melihat juga ada panduan untuk orang tua ya, kalau nggak salah isinya kan ya. Saya pernah lihat itu ketika awal pandemi itu Menteri itu Mas Menteri itu diundang oleh podcastnya Deddy Corbuzier. Saya coba tonton itu, ternyata Mas Menteri menjawab memang keberhasilan pembelajaran SD itu tergantung kepada orang tuanya. Nah, disitulah mungkin adik-adik juga bisa melakukan pendampingan kepada orang tua atau pada siswanya. Begitu. Ini banyak tugasnya adik-adik sekalian. Tugas selama kampus mengajar ini melakukan pendampingan ada banyak. Kita juga bisa melakukan pendampingan kepada gurunya. Yang kedua, pendampingan kepada orang tua atau orang tua dari siswa SD kita. Karena sasaran kita itu siswa SD, lebih banyak itu kepada orang tua. Gini, sebelum melakukan pendampingan kepada orang tua, mungkin biar tidak terlalu banyak, adik-adik itu bisa melakukan asesmen dulu. Dari sekian banyak siswa, dari sekian banyak itu mana yang lebih banyak membutuhkan pendampingan. Karena karakter orang tua itu kan berbeda-beda. Kalau memang bisa dilepas orang tua itu mungkin cuma satu kali selesai. Tapi yang memiliki orang tua dengan tingkat pendidikannya misalkan belum sekolah, hanya tingkat pendidikan SD, itu perlu adanya pendampingan treatment. Perlu adanya pendampingan sampai kepada orang tuanya itu mandiri. Maksudnya orang tuanya mandiri dapat mendampingi anak-anaknya. Kalau boleh tahu satu kelas isinya berapa? Satu rombel ya namanya sekarang ya. Isinya berapa siswanya? Izin menjawab Bapak. Untuk isinya itu rata-rata 9 sampai 10 siswa Bapak per kelasnya. Kemarin kalau tidak salah total siswa satu sekolahnya itu 59 siswa Bapak. Oh, ini saya kira banyak ya. Saya kira satu siswa 30. 30 ya 30 ternyata kalau boleh tahu wilayahnya itu agak maksudnya karena berdekatan nggak dengan SD 2 Jatigunung SD 1 kenapa kok jumlahnya hanya 9, 10 itu sepertinya kekurangan siswa ya. Izin menjawab Bapak, lokasinya SD 3 itu berdekatan dengan SDN 1 Jatigunung. Nah, itu ada pembagian siswa gitu. Yang dari arah barat itu kebanyakan ke SD 1. Nah, yang SD 3 ini kebetulan dari sekitar siswanya itu berasal dari sekitar SD 3 sendiri itu. Lebih banyak mana muridnya? SD 1 sama SD 3? Lebih banyak SD 1 Bapak, karena SD 1 itu terletak di pinggir jalan raya. Langsung begitu Bapak. Nah, ya.
Nah, ini adalah tantangan juga adik-adik kalian. Tantangan untuk adik-adik bagaimana meningkatkan supaya dilirik, diminati. Proses peningkatan branding ini itu mudah-mudah gampang, mudah-mudah sulit. Adik-adik juga peningkatan branding itu bisa dilakukan dengan salah satunya kalau proses kegiatan pembelajaran itu orang tua itu puas, atau sebelum kita melakukan melakukan kegiatan awal ini, adik-adik bisa membuat survei dalam artian kepuasan selama ini gimana, kepuasan orang tua ya, terutama orang tua, kepuasan orang tua terhadap kegiatan proses belajar mengajar selama ini. Di awal kita lakukan survei ya. Kemudian nanti setelah selesai akhir itu, maka kita melakukan survei lagi. Survei itu bisa dilakukan paling tidak minimal 2 kali. Ada pre, ada post. Kita lihat kepuasan daripada orang tua. Selama ini kita tahu, kalau kita ada survei itu kita tahu kekurangan selama ini dari mana saja, dari poin mana saja itu kita tahu. Oh, ternyata kekurangannya ini. Berarti kita melakukan pendampingan terkait hal yang kurang itu. Misalnya kekurangan adalah home visit-nya kurang, atau pembelajarannya kurang, atau apanya kurang gitu. Ternyata kita melakukan kaji, kekurangan itu kenapa? Misalnya karena penyebabnya kurangnya sosialisasi rumah pintar. Nah, itu akan ketemu nanti. Jadi pendekatan kita kepada orang tua siswa berdasarkan pada survei kepuasan. Satu. Tia, sabar Tia. Mohon maaf, yang satunya, HP satunya lagi hang, saya lanjutkan. Kita harus melakukan survei awal. Survei awal isinya apa? Kepuasan selama ini daripada orang tua siswa. Kira-kira selama ini puas atau tidak? Kalau memang tidak puas, hal apa yang menyebabkan itu tidak puas? Itu survei awal. Terus setelah survei awal juga kita harus melakukan kebutuhan. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh orang tua SD terkait dengan pandemi ini. Karena kita tahu kalau sudah pandemi ini berarti hal-hal yang berhubungan dengan dengan pertemuan, jaga jarak dan sebagainya itu kan tidak memungkinkan dilakukan. Nah, itu harus kita perhatikan hal tersebut. Bagaimana Pak instrumennya? Nah, adik-adik bisa mencari instrumennya, bisa Google itu instrumennya seperti apa. Nah, hasil yang nanti survei ini nanti bisa dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.
dan juga bisa dilaporkan kepada kepala sekolah. Kita sampaikan, namanya siapa? Bapak Sutrisno ya? Iya Bapak, benar. Bapak Sutrisno SPD. Mohon izin menjawab Bapak Sutrisno SPD MPD untuk lengkapnya. Nah, kalau kita Bapak Sutrisno SPD ya? Apa MPD? SPD MPD Bapak. Oh, SPD MPD, Sutrisno SPD MPD. Oh, sudah S2 berarti. Nah, kita bisa laporkan hasil kepuasan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Selain itu juga bisa melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah kebutuhannya apa. Kan yang kita surveikan kepuasan dan kebutuhan. Kalau bisa survei ini paling tidak dilakukan 3 kali. Pada saat pre, sekarang ini, kemudian di tengah-tengah, kemudian di akhir. Jadi kita bisa tahu progres perkembangannya. Progres perkembangan dari kegiatan kampus mengajar ini. Mungkin dari sini ada yang mau didiskusikan lagi adik-adik? Izin masuk Bapak. Mohon izin, saya dari Universitas Jember. Kan untuk kampus mengajar ini ada konversi KKPLP ya Bapak, KKN-nya. Nah, kemarin itu ada arahan dari SK Rektor untuk saya itu disuruh untuk membuat proyek individu, nanti ada laporannya sendiri dengan pembimbingnya Bapak. Mohon bimbingannya ya Bapak. Membuat gimana dari UNED, dari Jember? Proyek individu Bapak yang bisa mewakili KKN Bapak, seperti itu. Nanti dibuat video dan juga laporan. Nantinya, nanti kegiatan, kalau boleh tahu kegiatan kampus mengajar ini kan ada konversinya ya, konversi sebanyak 20 SKS. Apakah sudah disampaikan oleh prodinya, oleh fakultasnya? Ketika saya ikut kampus mengajar ini, apakah mata kuliah apa saja yang dikonversi? Apakah sudah disampaikan? Alhamdulillah sudah Bapak. Tinggal yang KKN saja itu ada syaratnya agar bisa dikonversi dan mendapatkan sertifikat KKN. Seperti itu Bapak. Oh, tugas individu. Iya Bapak. Ya, silakan. Tugas individunya bisa bisa adik-adik buat, bisa jadi tugas kelompok. Ini kan tugas kelompok ya. Tugas kelompok yang mana nanti tugas kelompok itu kan ada banyak tuh. Ada bagian tadi video pembelajaran, kemudian pendampingan, apalagi rencananya. Nah, itu bisa diambil satu program kerja yang kelompok itu bisa menjadi tugas individu dari Mbak Dea. Nah, kemudian tugas ini yang saya ceritakan di awal tadi itu, di awal di pertemuan sesi pertama itu bahwa penugasan ini paling tidak program kerja ini paling tidak harus ada fotonya, minimal tuh foto, dan kalau bisa ada videonya. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini, saya ini sama mahasiswa juga begitu, saya juga sebagai dosen juga punya target sendiri. Target saya adalah melakukan bimbingan, salah satunya melakukan bimbingan ini, di mana kegiatan bimbingan ini saya laporkan juga. Saya laporkan bagaimana? Saya laporkan menggunakan ini, media mic ini. Hasil dari ini saya YouTube-kan, saya masukkan ke YouTube saya, nah, kita bisa share. Sama adik-adik juga punya tugas target, saya sebagai dosen juga punya tugas dan target. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan? Izin bertanya Bapak terkait program kerja. Untuk numerasi dan literasinya, pengaplikasiannya itu dalam bentuk gimana nggih Bapak? Supaya efektif untuk target jenjang kelas 1 hingga kelas 6 Bapak. Numerasi dan literasinya. Ya, begitu ya. Nah,
itu bisa langsung apa namanya, berkoordinasi dengan guru setempat. Kira-kira bentuknya seperti apa, literasi numerasinya seperti apa. Tapi dalam hal ini adik-adik ditugaskan bukan sebagai pengganti guru ya. Bukan, jadi misalnya ya sudah, Mbak dia aja yang ngajar, bukan seperti itu ya. Saya garis tekankan seperti itu. Adik-adik di situ berada di situ bukan sebagai pengganti guru, tapi sebagai pendamping, ya. Sebagai pendamping. Makanya di pertama itu saya sampaikan bahwa misalkan kita melakukan pelatihan kepada guru, misalkan video pembelajaran, setelah itu RTA-nya adalah melakukan pendampingan. Seperti itu ya. Jadi adik-adik penekan pertama, adik-adik bukan sebagai pengganti guru, tapi pendamping. Kenapa sebagai pendamping? Kalau nantinya setelah ditinggal oleh adik-adik, guru-guru di SD 3 Jatigunung itu bisa bisa punya penambahan ilmu. Ada tambahan ilmu di situ. Karena saya tahu semua bahwa adik-adik ini adalah generasi apa nih? Generasi Z apa namanya? Generasi Z yang semuanya itu melek ke media. Melek ke media. Nah, itu hal-hal yang seperti yang perlu kita transferkan kepada guru-guru SD. Nah, nanti hasil akhirnya kalau itu berhasil, itu bisa akan meningkatkan branding daripada SD 3 atau juga bisa meningkatkan akreditasi tadi itu dari B ke A. Itu poin-poin pentingnya. Ada lagi yang mau diskusikan? Iya Pak, jadi begini, kami kemarin itu sama Bapak Kepala Sekolah sudah dibagi untuk pendampingan pembelajaran itu 1 orang 1 kelas. Dan Bapak Kepala Sekolah juga menyampaikan untuk jadi per anak itu menyampaikan apa yang disampaikan dari Kemendikbud mengenai penguatan literasi numerasi seperti itu, dan kami pribadi masih bingung gimana untuk kelanjutannya. Mohon bimbingannya Bapak. Ya, kelanjutan literasi dan numerasi ya. Bingungnya di mana? Mungkin begini Bapak. Kami masih bingung kira-kira literasi dan numerasi seperti apa yang cocok gitu diberikan ke SD kelas 1 sampai kelas 6. Gitu. Nah, itu adalah bentuk bentuk tantangan dari adik-adik sekalian. Yang jelas kalau literasi numerasinya antara kelas itu kan berbeda. Kelas 1 dengan kelas 6 itu pasti berbeda. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu tantangannya seperti itu. Tantangan literasi dan numerasinya. Solusinya bagaimana? Adik-adik kan sudah, kira-kira adik-adik bisa mengakses rumah pintar apa tidak? Insya Allah bisa, Bapak. Nah, kalau bisa mengakses, itu adik-adik ya, di situ kan ada modul ya, rumah pintar kan ada modul ya. Apa namanya? Modul ya. Sepertinya kalau untuk modul itu yang modul literasi Bapak berbeda lagi dengan yang rumah pintar atau rumah belajar itu Bapak. Oh, yang jelas seorang guru, seorang dosen, ini saya sedikit bercerita. Kalau kita kalau kita memberikan kegiatan perkuliahan atau kegiatan sekolah tatap muka itu, seorang guru itu hanya menang 1 hari sebetulnya. Maksudnya apa? Jadi seorang guru itu belajar dulu malamnya. Jadi ini contohnya nih, saya ceritakan. Hari ini kegiatan
tatap muka atau perkuliahan. Sebelumnya seorang guru itu atau seorang dosen itu malamnya itu pasti akan melakukan kegiatan belajar dulu, makanya disebut dengan menang 1 hari. Sama saja dengan adik-adik sekalian. Jangan sampai itu bingung. Bagaimana solusinya? Solusinya berarti adik-adik itu harus mempelajari yang pertama modul literasi sama numerasi. Yang kedua mempelajari rumah pintar itu seperti apa. Kalau kita mempelajari 2 poin itu, kita bisa misalnya sudah bisa menguasai sebanyak 60%, 70% isinya. Kemudian dengan melakukan survei itu, survei kepuasan sama survei kebutuhan, kita insya Allah akan menemukan jalan keluar. Oh, dengan SD dengan karakteristik siswa, karakteristik orang tua, maka kita harus melakukan dengan metode ini. Itu hal-hal kebingungan saat ini itu akan terpecahkan ketika kita bisa menguasai modul literasi sama numerasi, dan kita bisa menguasai rumah pintar. Dan kita juga tahu kebutuhan dari SD-nya itu seperti apa, kebutuhan siswanya itu seperti apa. Kebutuhan dari kelas 1 itu seperti apa, kebutuhan dari kelas 2 itu seperti apa. Kalau kebutuhan kelas 1 itu mungkin kemampuan membaca, menulis, tapi kalau sudah kelas 6, kelas tinggi itu bagaimana supaya kalau sekarang apa namanya adik-adik? Kalau dulu kan ujian nasional. Sekarang apa namanya? Assessment ya? Assessment nasional apa? Masih belum tahu ya. Nanti terutama yang kelas tinggi nih. Siapa yang pegang kelas tinggi? Kelas 6? Mohon maaf Pak, saya kebetulan kelas 6. Mbak Noka tadi, nah kalau misalkan ada perubahan kalau dulu kan ujian nasional, kalau sekarang ada asesmen. Nah Mbak Noka nanti mungkin perlu dipelajari juga asesmennya itu berbentuk apa. Dan juga bagaimana cara mensukseskan asesmen itu, gitu Mbak Noka. Supaya luaran lulusan SD3 itu bagus. Kalau luarannya bagus itu, maka secara lambat laun branding dari SD3 ini itu akan bagus. Maka tidak lagi satu kelas, satu rombel itu isinya 9 sampai 10. Bisa jadi SD1 itu boleh dibilang kalau sekarang itu, kalau saya tebak itu SD3 sekarang itu mencari siswa ya. Saya boleh karena mencari siswa, nanti siapa tahu siswanya yang mencari sekolah. Nah, itu adalah proses pembelajaran. Hal-hal itu bisa kita lakukan dengan melakukan inovasi-inovasi. Terus ada lagi yang mau kita diskusikan hari ini? Dan juga jangan lupa selalu berkoordinasi dengan yang sama-sama wilayah Pacitannya. Berkoordinasi ya. Mungkin di awal-awal kita harus di tengah-tengah mungkin bisa mengadakan kegiatan apa. Itu kalau bisa kalau sudah misalnya PPKM ini selesai gitu. Lakukanlah adik-adik ini selesainya tanggal 17 Desember tahun 2021 ya. Ada pepatah, apalagi adik ini boleh dibilang putra dan putri daerah. Ya kan? Putra dan putri daerah yang mana berkuliah jauh-jauh, misalnya jauh sampai ke Jember, sampai ke Semarang, sampai ke Surabaya. Harapannya yang kuliah-kuliah ini kan juga bisa ikut membangun wilayahnya. Kebetulan saya pribadi ini, saya di Universitas Nurul Jadid, kebetulan rumah saya itu juga gunung.
Rumah saya juga gunung, kalau adik-adik cerita bahwa jumlah SD-nya sekian, di daerah saya juga sama. Ada yang ada yang guru itu mencari siswa. Nah, itu memang tantangannya. Ada yang sampai kelebihan siswa. Kelebihan siswa dalam arti memang kalau di SD itu ada sekolah favorit. Saya yakin adik-adik yang di sini ini dulunya SD-nya di favorit. Pastinya di favorit di desa tersebut atau di kecamatan tersebut. Nah, ini bagaimana ini kita mengubah setelah ditinggalkan oleh adik-adik, kan gini, ada istilahnya itu gajah mati meninggalkan gadingnya. Nah, manusia meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Terkadang kalau kita misalnya KKN di suatu tempat, itu KKN itu bahasa Maduranya itu kalau kadajen manuan. Itu kalau yang dari Jember itu tahu ya. Karena Jember banyak Maduranya. Kalau di Surabaya, Malang, Semarang masih Jawa. Kalau sudah seperti itu ada tantangan sendiri bagi adik-adik. Monggo, ada lagi mau diskusikan lagi? Literasi, numerasi atau lainnya program kerja? Jadi gini adik-adik, untuk laporan awal itu lebih kepada ke arah individu. Kalau bisa ada program kerja yang sifatnya yang sifatnya kelompok. Misalkan survei tadi ya, survei itu adalah program kerja kelompok. Namun nanti proses penyebarannya misalkan kepada kelas 1, di-share kepada kelas 1. Nah, yang mengisi siapa? Orang tuanya kan? Nah, nanti hasilnya apa? Nanti hasilnya ya bagian dari orang tua kelas. Hasilnya siapa yang menindaklanjuti? Yang menindaklanjuti yang kelas 1 siapa? Gitu. Kebutuhannya kelas 1 apa? Itu salah satunya. Jadi ada yang bersifat kelompok, ada yang bersifat individu pribadi. Tugasnya. Nah, yang kelompok apa saja programnya? Disesuaikan saja. Program kelompok apa, bisa survei tadi atau bisa kalau yang pendampingan, misalkan pendampingan kepada orang tua itu berarti tugas bisa dijadikan tugas kelompok, tapi pelaksananya itu dari individu. Jadi yang kelas 1 siapa tanggungannya kelas 1? Nah, itu yang turun melakukan pendampingan kepada orang tua. Masih ringan ya, hanya mendampingi 10 orang ya. Masih ringan itu, masih saya kira mendampingi 30 saya kira tadi pandangan saya. Ternyata hanya cuma 10. Kalau 10 masih ringan. Pendampingan itu 10 orang tua. Atau misalkan nanti melakukan workshop media pembelajaran, perangkat pembelajaran, artinya ya berarti yang guru kelas 1 didampingi oleh siapa yang pegang kelas 1. Guru kelas 5 didampingi oleh siapa yang pegang kelas 5. Begitu. Tapi sebelum melakukan workshop itu adik-adik itu harus sepaham. Sepaham dalam artian sudah tahu dan sudah tahu caranya bagaimana membuat media. Jadi ketika kita melakukan pendampingan, itu adik-adik ada pertanyaan ini bisa menjawab. Solusinya seperti ini Bapak Ibu, gitu. Sebetulnya hal seperti itulah yang sangat diinginkan oleh guru-guru. Atau misalkan pendampingan akreditasi borang itu bisa jadi tugas kelompok. Bisa jadi seperti itu. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi bisa mungkin videonya dihidupin sebagai bentuk laporannya adik-adik di logbook, karena harus nge-share foto ya, foto kegiatan. Bisa di screenshot. Nah, fotonya munculkan, kita screenshot, nanti kita. Ini yang belum muncul siapa? Mas Agi, Mbak Noka, Mbak Nindi, Mbak Fertilia. Ayo kita LPG ini.
laporan kegiatan kita bisa screenshot. Mas Agi di mana? Siap di rumah Bapak, tapi menggunakan handphone. Bentar, nggih. Sisiran dulu Mas Agi. Nah, sambil menunggu Mas Agi sisiran. Oke, nanti hari Senin kan ada diskusi. Saya ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga program-program yang adik lakukan ini wajib dipresentasikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak gurunya. Kenapa? Karena Bapak Guru atau Bapak Kepala Sekolah itu harus tahu program kerjanya apa. Terutama gurunya. Dengan program kerja ini kira-kira gurunya bisa nggak melaksanakan. Begitu. Karena adik-adik kan di situ kan cuma berapa bulan saja. Maksudnya bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi ada transfer knowledge di situ, transfer pengetahuan, transfer kemampuan. Mas Agi, sudah sisirannya Mas Agi? Sudah Bapak. Ayo di on kan itu Mbak Noka juga, ayo. Siapa yang bisa bisa apa namanya? Bisa screenshot. Siapa screenshot? Sudah apa belum ini? Ayo. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak, sudah. Sudah. Oke. Nanti bisa sebagai laporan. Itu ada lagi yang mau kita diskusikan hari ini? Sepertinya belum ada lagi, Bapak. Mungkin nanti jika ada yang perlu didiskusikan akan kami konfirmasikan kembali pada Bapak. Monggo, ya. Nanti kita ketemu secara online seperti ini sementara ini ya. Masih PPKM. Level 4. Kalau nggak ada, kita akhiri kegiatan sharing session ini. Semoga adik-adik selalu sehat sebagai putra dan putri daerah, bisa membangun daerahnya, karena siapa lagi kalau bukan adik-adik yang membangun Pacitan. Lagi Pacitan bisa memproduksi presiden. Ya kan? Presiden SBY dari Pacitan. Siapa tahu selanjutnya presidennya Mas Agi atau Amin, Mbak. Itu. Siapa lagi kalau bukan penerus-penerus sekarang ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.